kenalin. Loh, hai Em. Hai Eva. Ih, kamu bawa apa ini? Makan snack, kamu mau? Boleh. Kira-kira kenapa ya dia bisa bertahan lama? Ini sampai tahun depan loh. Ya juga ya. Mungkin bisa dilihat di komposisinya. Nih, Kamu lihat nih, ini tuh banyak banget bahan tambah pangannya. Hah, bahan tambah pangan? Bahan tambah pangan itu apa, Er? Aku sih pernah dengar, tapi kayak nggak ngerti juga sih. Kira-kira bahan tambah pangan itu apa ya? Hai guys, kalian lagi ngapain nih? Ini lagi ngeliatin komposisi. Karena kita tuh bingung kenapa snack ini tuh bisa bertahan lama. Terus kata Erika, di sini tuh ada bahan tambahan pangannya, tapi kita tuh nggak tahu apa itu bahan tambahan pangan. Oh, bahan tambahan pangan. Jadi bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat, bentuk, dan kualitas pangan. Kalian tahu nggak sih apa itu pengawet? Pengawet adalah zat aktif yang ditambahkan ke dalam suatu produk atau makanan untuk mempertahankan kesegaran dan memperpanjang umur simpan. Pengawet mencegah pembusukan makanan dengan menghambat pertumbuhan mikroba. Bakteri berbahaya dapat menyerang makanan kita dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kita sakit kritis. Clostridium botulinum misalnya. Ia dapat menghasilkan racun syaraf yang sangat kuat yang dapat menyebabkan botulisme yang mengancam jiwa. Bahan pengawet dapat menghambat pertumbuhan bakteri ini dalam pembuatan makanan seperti daging yang diawetkan. Mikroba lain seperti jamur dan ragi juga dapat menyebabkan pembusukan makanan dan menghasilkan racun yang berbahaya bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, selain menjaga kualitas pangan, penggunaan bahan pengawet juga penting untuk mencegah penyakit bawaan makanan. Asam laktat sering digunakan untuk memperpanjang umur simpan makanan. Contohnya pada produk pangan seperti kimchi yang berasal dari Korea dan yogurt. Bahan pengawet biasanya bersifat asam. Contohnya adalah asam benzoat, asam sorbat, dan asam propionat, dan lainnya. Namun, apakah bahan pengawet ini berbahaya? Menurut penelitian, penambahan BTP membuat seseorang menjadi hiperaktif. Namun, penelitian ini belum terbukti kebenarannya. Sejauh ini, penambahan bahan pengawet aman digunakan dengan cara menambahkan kandungan gula dan garam seperti pada selai dan daging. Garam dan gula dapat menghambat dan memusnahkan pertumbuhan bakteri. Namun, jika mengonsumsi terlalu banyak garam dan gula, dapat meningkatkan penyakit jantung dan tekanan darah. Oleh karena itu, diperlukan bahan pengawet antioksidan. Antioksidan dapat menghambat perubahan kimiawi dan mempertahankan rasa maupun warna pada produk pangan. Pengawetan dengan cara pengasapan sudah digunakan sejak lama karena terdapat antioksidan yang terdapat dari senyawa aromatik kayu bakar yang digunakan. Mengkombinasikan teknik pengasapan untuk pengawetan makanan dan penambahan garam sangat efektif untuk dilakukan. Senyawa antioksidan lainnya seperti asam sitrat dan asam askorbat juga sering digunakan untuk menjadi senyawa antimikroba. Asam sulfat dapat menimbulkan alergi pada beberapa orang. Oleh karena itu, pada produk kemasan pangan, penambahan pengawet harus dicantumkan pada ingredients list. Jadi, terus dilakukan penelitian mengenai penggunaan teknologi kemasan seperti metode MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Bahan tambahan pangan atau yang sering disebut sebagai PTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan. PTP digerakkan dengan tujuan membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, dan memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, serta mengawetkan pangan
Dan prinsip penggunaan BTP adalah digunakan pada saat produk pangan benar-benar diperlukan secara teknologi. Dalam memproduksi pangan, olahan harus tetap menerapkan hygiene sanitasi dan cara produksi pangan olahan yang baik. BTP atau bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan atau menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan olahan yang baik ataupun menyembunyikan kerusakan pangan. Cara memilih BTP yang benar adalah 1. Membaca peraturan terkait BTP. 2. Pilih BTP yang sesuai. 3. Membeli BTP dengan nomor izin edar. Untuk menjamin keamanan pangan, maka diperlukan penimbangan dan pengukuran BTP dengan teliti. Jadi gitu guys. Oh, oke. Nah, terus dari komposisinya kan banyak. Kira-kira bahan tambahan pangan yang membuat snack ini bisa bertahan lama itu apa ya? Ini di sini namanya antioksidan asam askorbat. Kalian tahu nggak antioksidan itu apa? Hah? Antioksidan? Apaan tuh? Jadi, antioksidan merupakan bahan tambahan pangan untuk mencegah dan menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Jadi, pada snack ini terdapat antioksidan yaitu asam askorbat yang tergolong sebagai antioksidan atau bahan tambahan pangan alami. Asam askorbat atau vitamin C biasa dikenal dengan Sakura Boric acid yang secara alami ditemukan pada buah lemon atau buah jeruk. Namun pada proses pengolahannya dapat ditemukan pada jus buah, selai, maupun buah kaleng. Antioksidan memiliki fungsi untuk melindungi makanan dari kerusakan akibat oksidasi. Proses oksidasi menyebabkan perubahan warna maupun rasa dalam makanan yang tidak diinginkan. Jadi antioksidan ini berfungsi untuk menghambat reaksi oksidasi ya teman-teman. Jadi ini tidak berbahaya. Nah, selain itu, penggunaan BTP khususnya antioksidan juga memiliki batas pemakaian yang disusun dan biasanya disebut sebagai ADI atau Acceptable Daily Intake dan JECFA atau Joint Expert Committee on Food Additives, di mana melibatkan beberapa organisasi yang berhubungan terhadap pangan. ADI atau Acceptable Daily Intake sudah ditemukan sejak tahun 1961. Menurut penelitian, ADI biasanya 100 kali lebih kecil dari dosis maksimum yang tidak menunjukkan efek apapun dalam penelitian pada hewan. Dan karena bahan kimia tersebut diuji pada hewan pada tahap kehidupan yang berbeda, bahan tersebut juga melindungi manusia pada tahap kehidupan yang berbeda. Namun, ada kasus-kasus dengan sensitivitas ekstrim pada populasi, seperti orang-orang dengan penyakit genetik seperti phenylketonuria. Inilah sebabnya mengapa perlindungan tambahan seperti pelabelan wajib diperlukan. ADI sangat konservatif dan memastikan kita untuk memiliki pasokan makanan yang aman. Antioksidan itu tidak berbahaya teman-teman karena sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan dengan acceptable daily intake-nya, not specified, dan batas maksimalnya CPPB atau cara produksi pangan yang baik. Artinya digunakan dalam jumlah yang secukupnya. Antioksidan yang ditambahkan dalam pangan terbukti aman jika digunakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Namun, tingkat konsumsi BTP atau bahan tambahan pangan tidak dapat disamakan antara satu orang dengan orang lainnya, karena tingkat sensitivitas setiap orang berbeda-beda. Jumlah antioksidan pada produk kemasan ditunjukkan pada label kemasan, yaitu dengan kode E. Kode E atau E-code memiliki fungsi dan nama yang berbeda-beda. Tantangan dalam penggunaan antioksidan sintesis adalah adanya masyarakat yang dapat mengalami reaksi alergi. Aman. Berarti antioksidan ini emang sengaja digunakan ya untuk pengawetan makanan kemasan seperti snack ini. Nah, benar banget ya, ternyata juga BTP ini sangat berguna ya untuk makanan kemasan ke depannya supaya nanti makanan yang diedarkan juga semakin bervariatif. Betul. Jadi, gitu guys. Ayo kita makan. Mau. Saya mau juga. Hai guys, perkenalkan nama
nama aku Evelyn. Nama aku Erika. Nama aku Levani. Dan kita bertiga dari FTPUC. Nah, untuk kesimpulannya, antioksidan itu merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang juga digunakan sebagai salah satu pengawetan untuk makanan, khususnya untuk makanan kemasan. Nah, tapi tetap perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa penggunaan antioksidan harus sesuai dengan yang telah diatur oleh BPOM. Semoga video ini bermanfaat ya. Dadah!